Iman itu apa? Iman itu ya ta'allaqu bi salasah. Terkait dengan tiga hal. Yang pertama, al-i'tiqadu. Ya, nampak i'tiqad dulu, Pak. Yakin. Itu maka beriman. Tapi harus ada tiga-tiga dia. Kurang satu saja tidak beriman. Yang kedua, al-iqrar. Diikrarkan dengan mulutnya. Yang ketiga, wa ta'malu bil jawarihi. Anggota tubuhnya melakukan apa yang sudah dia yakini. Itulah beriman. Kita yakin salat itu wajib. Kita ungkapkan dengan mulut. Tembayangnya wajib. Ya, nembak. Yang ketiga apa? Kita harus beramal. Kita harus salat. Itulah orang beriman. Karena kalau kurang satu nanti, dia yakin dengan hatinya. Yakin hati tembayang wajib. Dia ikrarkan lagi salat wajib. Yang ada tembayangnya. Maka tidak beriman. Ada juga orang yang dia ikrar dengan mulutnya. Tembayang wajib. Puasa wajib. Itu tembayangannya. Lu puasa katanya, tapi yakin. Udah temayang ini, benar-benar mebahnya, maka tidak beriman juga. Maka begitu banyak orang salat tapi tidak tahu untuk apa dia salat. Begitu banyak orang bersedekah tidak tahu untuk apa dia bersedekah. Banyak orang puasa tapi tidak tahu dia puasa itu apanya. Kepui puasanya, kepuinya. Maknanya dia cuma ikrar saja dengan mulutnya. Kemudian dia beribadah. Itu temayang kok, temayang aja. Puasa haji. Ati tatanya na yakin dalam puasa no. Na yakin. Aku udah puasa. Ya nema, aku udah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Kita sudah sampai ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan Al-Quran itu menjadi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang muttaqin. Di dalam tafsir Sawi, beliau menjelaskan bagaimana petunjuk bagi orang muttaqin. Alladzina yantafi'una bil Quran. Jadi mereka itu bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Bagaimana caranya? Maka caranya dua. Yang pertama bil akli. Itu dengan akalnya. Dia menelaah dan mengkaji Al-Quran. Yang kedua, tidak cukup dengan akal saja, bil qalbi, dengan hati. Maka kenapa orang barat itu tidak bisa dapat petunjuk? Karena dia hanya menggunakan akal saja, tidak menggunakan hatinya. Ini namanya apa? La yantafi'una bil Quran. Tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Maka orang barat itu Al-Quran hanya sebagai bahan penelitian saja. Dan diakui apa yang ada dalam Al-Quran itu sebagai bahan penelitian. Ini seperti yang di dalam Al-Quran, ini juga digambarkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ketika Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu apa maksudnya? Abul Fida menjelaskan di dalam kitab beliau itu sampai 14 jilid. Kitab namanya Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi dalam pembahasan beliau, 7 lapis langit
Itu satu langit dengan langit kedua. Itu perjalanan khamsu mi'ah sanah. 500 tahun perjalanan. Tapi tidak dijelaskan perjalanan apa di situ. Jadi makanya secara akal ketika Nabi Isra Mi'raj tidak masuk akal. Nabi bisa menembus sampai langit ketujuh. Sedangkan satu langit itu jaraknya 500 tahun. Kemudian yang kedua, langit kedua, ketiga begitu juga. Bagaimana dengan bumi? Allah menjelaskan dalam Al-Quran mithlahunna, sama juga. Tetapi penafsir mengatakan bumi ini dengan yang satu lagi di bawahnya itu 700 tahun perjalanan. Kalau tadi 500, ini 700 sampai terus ke bawah. Manusia jangankan yang di bawah bumi ini, yang di bumi ini saja hanape hilang. Ya, nih. Secara logika ini diakui oleh orang barat. Oleh peneliti mengakui ini. Dia tidak sanggup bisa mendeteksi langit. Tidak sanggup bisa mendeteksi di bawah bumi. Tetapi secara mereka tidak mengakui secara batin. Maka tidak dapat petunjuk. Ya. Maka di sini diterangkan oleh Allah. Ini pada ayat ini saja. Ada 3 kelompok. Walaupun nanti ada lagi setelah itu ayat keempat. Ada 3 kelompok yang bisa dapat petunjuk dari Al-Quran. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sawi tadi, al-muntafi'una bil Quran. Mereka mengambil manfaat dari Al-Quran. Jadi manfaat apa? Jadi kalau kita ada buku petunjuk, kita mengambil manfaat dari petunjuk itu supaya tidak sesat. Kita ingin pergi ke Jakarta, kan terus berubah-ubah. Nanti jalan karetno, kaitupnya, nak jalannya. Maka petunjuknya terus diperbaharui. Setiap tahun sekali perbaharui. Kalau kita menggunakan petunjuk dulu, mawai nak jalan, apakah nak jalan di? Ini artinya perumpamaannya. Kalau Al-Quran kan nggak pernah berubah. Artinya seorang itu harus update terhadap petunjuk itu. Ketika dia update terhadap petunjuk itu, dia pergi ke Jakarta tidak sesat lagi. Tapi menyohana update, hai lonjak jamun pekan nak jalan, nak jalan lagi, kasus hati yang. Dulu kok 1 jalur, sekarang kok sampai 3 jalur, kasus hati loganya. Jadi demikian pula Al-Quranul Karim. Bedanya apa? Kalau yang manusia tadi selalu berubah-ubah. Tetapi kalau Al-Quran tidak pernah berubah. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Kemujizatannya tidak pernah berubah, lafadznya tidak pernah berubah sampai sekarang. Maka rugi orang yang meninggalkan Al-Quran. Ya, sekarang kita lihat yang pertama. Ini namanya bayan tafsili. Setelah Allah mengatakan hudan lil muttaqin, itu lam tahqiq. Arti tahqiq apa? Petunjuk itu hanya bagi orang muttaqin. Kita mengatakan dulu bertakwa, masing-masing pegang bertakwa. Ya. Lagi pegang doa ahlu sunnah. Jadi ikut. Nyoje yang ahlu sunnah tu angkilon. Ya lun. Draw ada pegang ahlu sunnah. Yang temung surga tu angkilon. Urun lain mana ahli temung. Jadi sekarang ingin dirincikan dulu siapa muttaqin. Walaupun di dalam Syekh Tantawi mengatakan muttaqin itu apa? Mayyattaqiyallaha fi syirki. Barang siapa menjauhkan diri dari syirik, yang itu muttaqin. Ada yang juga mengatakan muttaqin itu mayyattaqiyallah minal kabair. Dari dosa besar. Itu namanya muttaqin. Tapi kalau dia masih buat dosa besar itu bukan muttaqin. Durhaka, bau rinci, kan muttaqinnya. Walaupun sehebat apapun dia kan muttaqinnya. Dia seorang pembunuh, kan muttaqinnya. Dia syirik kepada Allah itu bukan muttaqin. Orang gantung diri bukan muttaqin. Nanti ada juga dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau menjelaskan pengertian muttaqin itu man yattaqiyallaha fi aqwalihi wa af'alihi. Muttaqin itu orang bisa menjaga mulut. Maka orang temenak sabi-sabi yang kamu muttaqin. Allah muttaqin. Dia temenak gok sabi. Ada orang buat maksiat selalu, dia mana muttaqin? Kalau anggota tubuhnya masih berbuat maksiat, maka tidak dikatakan muttaqin. Sekarang ini namanya bayan tafsili. Secara rinci Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan muttaqin itu siapa? Yang bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an itu siapa? Yang tahu emang. Ya, sekarang kita lihat yang pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, coba dibaca Pak Endang terjemahannya. Yaitu orang-orang yang beriman
kepada yang gaib. Sudah. Beriman itu apa? Jadi kalau kita lihat di sini, kita merujuk ke dalam tafsir Baitawi. Wal imanu fil lughah ibaratun an tasdiq. Jadi yang dikatakan iman itu adalah kepercayaan. Berarti orang yakin. Orang kafir berarti kan tidak yakin, dia otak saja, dia main otak saja. Dia main otak saja, tapi tidak main hati. Masalah kepercayaan itu hati. Yang menyedanya kepu dah sembahyang tubuh menang. So kita menghadap siapa? Lu yakin kepada Allah. Yakin, hanya main otak, tidak main otak. Kita main hati. Kenapa bersedekah? Saya yakin betul. Orang yang bersedekah itu selalu tenang jiwanya. Lu yakin betul. Orang yang bersedekah akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menjaga keluarga kita dari maksiat? Qu anfusakum wa ahlikum nar, dari neraka, dengan kita berikan pendidikan kepada mereka. Kita yakin betul dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Anak kita akan bisa menolong kita nanti di padang mahsyar. Anak kita akan bisa menolong kita ketika kita nanti masuk ke alam barzakh. Kita yakin betul. Ya. Jadi ini makna iman. Iman itu ibaratun an tasdiq. Setiap orang yakin itu namanya beriman. Ini dalam tafsir Baitawi. Sekarang kita lihat wa amma fi syar'i. Secara syara apa itu? Secara syara itu ada berapa macam? Sebelum kita masuk kemari, kalau secara bahasa di dalam kitab Ibnu Ashur, beliau mengatakan iman itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman itu akarra, dia mengikrarkan dengan mulutnya. Itu iman namanya. Saya yakin, saya salat karena yakin kepada Allah, saya puasa karena yakin kepada Allah. Itu sudah beriman dia. Ini kalau secara bahasa juga. Tetapi secara syarak, secara istilah, i'tiqadul haqqi, ini yang pertama. Kita yakin kepada hak, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beriman. Maka orang hana semayangnya hanya dikatakan beriman. Kenapa? Dia tidak yakin kepada Allah. Orang yang berbuat kebaikan itu dikatakan beriman. Kenapa? Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi yang dikatakan al-imanu fi syar'i i'tiqadul haqqi. Dia yakin kepada yang hak. Dia yakin kepada surga, yakin kepada neraka, yakin kepada kematian. Beda kita sama orang kafir apa? Orang kafir memang yakin ke kematian, tapi dia tidak yakin dibangkitkan lagi di padang mahsyarnya, hanya yakin. Orang kafir yakin kepada kematian itu secara akalnya. Kenapa secara akalnya? Dulu tetangganya ada sama dia, sekarang sudah tidak ada lagi. Secara akal bisa diterima. Dulu ada kolega-koleganya yang hidup bersama beliau, sekarang tidak ada lagi. Secara akal bisa diterima. Tapi secara hati beliau tidak bisa terima. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Allah. Dan juga ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia tidak yakin. Kenapa tidak yakin? Secara logika, seorang yang sudah meninggal dunia, tulang-tulangnya sudah terpisah satu sama lainnya. Bahkan sudah hancur tulang-tulangnya. Secara logika tidak mungkin dia bangkit kembali dari kuburnya, hanya mungkin bangkit. Tetapi kita orang beriman, kita yakin. Kenapa? I'tiqadul haqqi. Kita yakin kepada firman Allah. Kita yakin kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan seorang itu ketika dia sudah meninggal dunia akan ditiup sangkakala kedua, dia akan bangkit dari kuburnya. Sehingga dia mengatakan kepada teman-temannya, "Man ba'atsana min maqadina, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun." Kita yakin betul dengan surah Yasin itu. Artinya kita akan bangkit lagi di padang mahsyar. Ada kehidupan setelah mati. Ya. Makanya kalau ada orang yakin seperti itu, hidupnya selalu tenang hidupnya. Kalau dia tidak dapat apa-apa di dunia ini, hanya buku panjang kehidupan ini. Kita akan berangkat ke Medan, kita transit di Biren. Orangnya merepah-merepah Pak Biren, Pak Blonyo, kitanya hanya ke meja tapu, hanya buku, perjalanan jio mentang, hanya buku, baik merepah ini Biren. Kamu mentang-mentang melang sah gitu kan. Terus langsung waktu dia belum repah dalam lingkup. Hana benar pun, hana buku Medan ikut jai Medan, ikut jai Medan, hana buku. Ketika kita tidak dapat apa-apa, kita dapat di Medan, kita dapat. Kenapa? Perjalanan masih jauh sekali. Maka bodohlah orang itu kalau dia yang dikejar cuma dunia saja dalam tenggang waktu yang sempit. Dipecerok dunia akan berhasil, berhasil menyomat dia meninggal dunia kabeh itu.
maka terputus semuanya kalau dia sudah meninggal dunia. Artinya perjalanan kita masih jauh sekali. Ini makna iman. Yang kedua, wal iqraru bihi wal amalu bimuqtadahu. Ya nama. Kita mengikrarkan, ini versi dalam tafsir Baitawi. Kita mengikrarkan dan beramal. Ya, kita mengikrar dan beramal. Saya yakin salat itu wajib, tak semayang. Saya yakin puasa itu wajib, tak semayang. Saya yakin Allah itu ada, memang. Baik, tak semangat. Ya, berbuatlah kebaikan-kebaikan. Ini makna iman secara syarat. Sekarang kita merujuk ke dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Asy-Syantiti. Dalam kitab beliau Al-Aqaid As-Salafiyah, sebuah kitab yang cerita tentang ada 1000 halaman. Itu kitab cerita tentang apa? Tauhid, akidah. Jadi di situ dikatakan iman itu apa? Iman itu ya ta'allaqu bi salasah. Terkait dengan 3 hal. Yang pertama al-i'tiqadu. Ya, nampak i'tiqad dulu, Pak. Yakin. Itu maka beriman. Tapi harus ada 3 dia. Kurang 1 saja tidak beriman. Yang kedua al-iqrar. Diikrarkan dengan mulutnya. Yang ketiga wa ta'malu bil jawarihi. Anggota tubuhnya melakukan apa yang sudah dia yakini. Itulah beriman. Kita yakin salat itu wajib. Kita ungkapkan dengan mulut, sembahyangnya wajib. Ya, nampak. Yang ketiga apa? Kita harus beramal. Kita harus salat, itulah orang beriman. Karena kalau kurang 1 nanti, dia yakin dengan hatinya. Yakin hati sembahyang wajib. Dia ikrarkan lagi salat wajib. Yang ada sembahyang, maka tidak beriman. Ada juga orang yang dia ikrar dengan mulutnya. Sembahyang wajib, puasa wajib, ke sembahyangnya. Lu puasa katanya, tapi yang yakin. Udah sembahyang ini, udah bermebahlah. Maka tidak beriman juga. Maka begitu banyak orang salat tapi tidak tahu untuk apa dia salat. Begitu banyak orang bersedekah tidak tahu untuk apa dia bersedekah. Banyak orang puasa tapi tidak tahu dia puasa itu apanya. Kepui puasanya. Ya. Maknanya dia cuma ikrar saja dengan mulutnya. Kemudian dia beribadah. Itu sembahyang kok, sembahyang haji. Puasa haji. Artinya nah yakin dengan puasa. Nah yakin. Udah puasa. Ya, memang udah puasa. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu makna iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Beriman dengan hal gaib. Itu ba'il sak namanya. Seorang beriman itu yang dapat petunjuk dari Al-Qur'an, yang pertama kata Allah, dia harus yakin dengan hal gaib. Gaib itu ada 2. Yang pertama namanya gaib nisbi namanya. Yang kedua gaib mutlak. Gaib nisbi adalah sesuatu hal yang sedang terjadi atau telah terjadi yang tidak diketahui oleh manusia. Contoh, kita tidak tahu apa yang terjadi di apa namanya di Pekan Banda Aceh, Jinopo ada itu gaib nisbi namanya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di Masjid Raya Baitur Rahman sekarang. Ada kecuali tajak kedai tak kalian. Kita tidak tahu apa yang dimakan oleh si fulan di rumahnya. Kita tidak tahu. Itu gaib nisbi namanya. Gaib nisbi juga itu cerita masa lalu. Kita tidak tahu bagaimana kejadian ini, kejadian itu, cerita masa lalu. Itu gaib nisbi namanya. Tetapi ketika diceritakan oleh ahli sejarah, dulu pernah terjadi ini, dulu pernah begini, oh legenya lagi. Ini gaib nisbi namanya. Makanya Nabi Isa alaihissalam diajarkan oleh Allah gaib nisbi. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam bisa mengetahui mata kuluna wa mata dakhiruna fi buyutikum dalam surah Al-Imran. Saya bisa tahu apa yang kalian makan di rumah kalian. Apa kalian persiapkan di rumah kalian? Saya tahu. Kata Nabi Isa alaihissalam. Ini juga yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Saya bisa tahu apa yang dibawa oleh istrimu sebentar lagi kembali. Jadi Nabi Yusuf kan dalam penjara. Dalam penjara itu ada fatayani, ada 2 orang pemuda. 2 orang pemuda itu didakwahi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Nabi Yusuf? Saya tahu sebentar lagi istrimu bawa apa kemari untuk kamu, saya tahu. Saya tahu juga kamu yang kedua, istrimu bawa apa untuk kamu, saya tahu. Ini namanya gaib nisbi. Artinya gaib yang tidak bisa diketahui oleh manusia, masa sekarang atau masa lalu.
Yang kedua, gaib mutlak. La ya'lamuha illallah. Gaib mutlak artinya apa? Masa depan. Tidak ada yang bisa tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam ayat lain Allah mengatakan, ada sebahagian manusia yang saya beritahukan, kata Allah Subhanahu wa taala, termasuk 4 malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel, malaikat Israfil. Gaib mutlak diberitahukan kepada mereka, tetapi untuk setahun ke depan saja. Ini kejadian ketika malam Lailatul Qadar. Maka pada malam Lailatul Qadar, ini juga ada dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Abu Fida, Ibnu Katsir. Jadi beliau selain mengarang kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau juga mengarang kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ini lebih rinci daripada tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir berapa jilid ya cuma. Tapi kalau ini sampai 14 jilid, 14 jilid. Jadi di situ diterangkan 4 malaikat diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaan hal gaib untuk setahun ke depan. Begitu juga orang khusus kata Allah, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Muhammad diberitahukan oleh Allah, ya Muhammad, Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir, nanti dia akan meninggal dunia dalam keadaan buta. Sebelum dia meninggal dia buta. Ya, nembak. Jadi Nabi Muhammad mengetahui informasi ini dari siapa? Dari malaikat Jibril. Jibril dari siapa? Diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terbukti sebelum Ibnu Abbas meninggal dunia matanya sudah buta. Anda terpulih. Ini gaib mutlak. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin." Wahai manusia-manusia, nyan Nabi Muhammad nyan, kalau dia mengetahui hal gaib, hanakri dia nyan, gebrite ba ulai, gebrite ba. Makanya apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk akan terjadi ini, untuk akan terjadi ini, itu benar kata Allah. Kenapa? Saya yang memberitahukan hal gaib itu kepada dia. Tapi kalau dukun yang beritanya hanya betul ya. Kenapa? Dukun itu dari setan. Setan itu mengada-ngada, hai dukun. Syaitan kalau tahu dia itu akan dilaknat oleh Allah masuk ke dalam neraka, dari awal hai ibadah. Tapi kenapa dia mau beribadah sampai 80.000 tahun lamanya? Versi tafsir Baitawi. Samanina alfasanah. Sebagian mengatakan sab'ina alfasanah. 70.000 tahun dia beribadah, tapi akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jin itu mengetahui hal gaib, maka sungguh ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengawasi mereka, Nabi Sulaiman kan meninggal Adam meninggal dengan tongkat. Jadi rupanya apa? Jin tak tahunya, Pak. Jin terus bekerja apa kayak Nabi Sulaiman ini. Kena Ali Sulaiman apa ini, Pak? Rupanya apa? Setelah lama kelamaan tak ulumin sa'atah, ada kamu makan itu. Habisnya kabeh baju murah itu pun dia, oh, rupanya kamu meninggal. Ini buktinya jin tak tahu apa-apa juga. Jangankan jin, memalaikat yang buku pajan berakhir bumi ini tidak tahu. Tetapi anehnya, manusia kok bisa tahu, Pak? Ini ramalkan usia bumi ini tinggal 1000 tahun lagi. Ya, Pak. Itu puai, Pak. Lepas berita, umur nanti 1000 tahun, ya, Pak. Umur peramal itu mungkin tinggal akan meninggal, ya, Pak. Umur 50 tahun, 60 tahun. Tapi dia bisa meramal bumi ini. Bumi ini tinggal 1000 tahun lagi. Ya, kalau berbeda, ini agak kemahan, Pak. Jino pe aramalnya ramal ro le pajan mate, mentro tai tidak pajan mate. Ini ramal bumi ini apa? Ya nih, bumi ini kira-kira sekian tahun lagi kabeh. Nanti akan terjadi apa? Meteor akan jatuh, akan meledak bumi. Beknya nek uruh dro uruh le. Pajan meninggal kita nya. Nyai le dah uruh, Pak. Bek dah uruh gunung pajai penyo pajai ni bek dah uruh ni. Ya. Ini makna alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi yang Allah maksudkan bil ghaib di sini adalah gaib masa depan. Bukan gaib sekarang dan bukan gaib masa lalu. Artinya apa? Kita harus yakin kepada alam barzakh. Kita yakin hari kebangkitan. Kita yakin kepada surga neraka. Ini gaib namanya. Kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk ke dalam surga nanti akan begini. Di dalam surga ini begini, dalam neraka itu begini. Kita juga yakin. Di padang mahsyar begini, kita yakin. Karena kita belum melalui itu. Kita belum melalui padang mahsyar dan lain sebagainya. Makanya kita harus yakin, Pak. Ini namanya gaib mutlak. Yakin kepada gaib mutlak, bukan gaib nisbi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama.
Artinya, seorang itu akan mendapat petunjuk dari Al-Quran, tapi dengan syarat kata Allah. Dia yakin kepada janji-janjiku. Dia yakin kepada gaib, gaib mutlak yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Maka kan dalam Al-Quran kan syarat dengan gaib mutlak. Allah beritahukan nanti barang siapa begini, maka nanti hasilnya begini. Barang siapa beramal saleh, maka hasilnya ke depan begini. Barang siapa mencuri, berbuat kejahatan, maka hasilnya begini. Hasil itulah namanya gaib mutlak. Kita yakin sebagai orang beriman, gaib mutlak itu kita yakin. Barang siapa yang syirik kepada Allah, maka hasilnya begini. Yang hasil itulah namanya gaib mutlak. Jadi kita yakin gaib mutlak. Walaupun ilmu kita tidak terdeteksi, nggak bisa untuk mencerna itu, hanya terdeteksi gimana. Kita yakin bumi ini apa, langit ini akan diledakkan oleh Allah, akan geblak oleh Allah. Idzas sama'u syaqqat. Apabila langit itu saya robek, kata Allah Subhanahu wa taala, kita yakin. Bahkan yakin itu adalah firman Allah yang memberitahukan Allah. Tetapi ketika nanti dukun berang, katanya yang kagak ada sepeda motor lun, kak, oh sepeda motor dong kak kena kedi nanti pada masa ini akan begini ya mak. Ya nampak dengar, ya mak. Nanti masa depan coba lihat tangan, pilih kalian jawab, oh masa depan kamu suram ini, ibang suram. Nyo menyujak-jak lomba dukun, bedanya masa depan nyo, you baca masa depan roh yang dah. Bek nu baca masa depan roh cip baca, iba masa depan roh. Bek pegang masa depan gok suram tebe mak nyan. Nya gak pernah ada gok don ke nama teme jabatan sepuluh kasih. Nya kasih tebe pak dukun nya. Katanya tajak pak dukun dah kaya. Dukun kasih ni panjaran. Lagi urung buka ubat kurang, kurangnya anak saya doang. Cuma orang-orang bodoh yang mau mendatangi ini. Dia yang tak kurang, maka ubat kurang. Maka orang yang jeli, orang pintar, hendak ablo apa? Alah, pun tak ablo oleh ubat kurang. Orang muka kurang. Tapi kalau orang bodoh, tidak. Yang penting dah ubat kurang. Itu pun muka kurang. Makanya orang itu yang menjual obat itu namanya orang pintar. Ya, orang yang jabat bukan orang bodoh. Ya. Maka kalau ditanya kenapa dukun itu namanya orang pintar? Karena yang datang ke dukun orang bodoh. Maka dia menjadi orang pintar. Ya. Maka baik jajak waktu kau baik je dia orang bodoh. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Ini akan dapat petunjuk insya Allah dari Al-Quran. Dia akan dapat petunjuk, bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Tapi dengan syarat pertama kata Allah, dia yakin terhadap hal-hal yang gaib. Jadi hal-hal yang sebelum terjadi dia yakin. Satu. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Coba dibaca ini. Sudah menegakkan salat, mendirikan salat. Ya, jadi maksud mendirikan salat di sini kita merujuk sekarang ke dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir menyikapi ayat wa yuqimuna salat? Apa kata beliau? Itmamur rukuknya sempurna. Ya, nampak. Ini orang akhirnya salat. Jadi kan Allah, Allah. Gimana sembahyang minan? Rukuknya sempurna. Dalam sebuah hadis dari Aisyah, Rasulullah kalau sedang rukuk, kata Aisyah, ini bisa lihat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, bagian masalah salat. Lihat rukuknya Rasulullah bagaimana. Aisyah mengatakan, kalau saya ambil air dalam gelas, saya letakkan di punggung Rasulullah, inilah sempurnanya rukuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya golongan dulu kare ini. Bukan lagi thawab ya itu. Atau sama tu lagi minyak terus sama binawaknya. Rukuk binau. Kecuali sakitnya nih. Sakit pikat, tapi pikat nih, Pak. Ya. Jadi artinya apa? Rukuknya itu itmamur rukuk. Yang kedua, itmamus sujud. Yang dikatakan dengan iqamatus shalah kata Ibnu Katsir, sujudnya sempurna. Jadi sujud sempurna bagaimana? Jadi anggota tubuhnya yang tujuh yang kemana? Jadi kan tujuh beno aki tangke tiblahan. Atau ada juga sedang salat, ini bisa kita lihat juga dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh. Bisa juga ada dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah, fikih 4 mazhab. Kalau seorang salat, kan kaki belakang harus begini, Pak. Ya, harus beno, Pak. Kalau seandainya begini atau menggantung, batalat salat. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Al-Um, beliau mengatakan, kalau ada orang yang sujudnya tidak sempurna, akinya menggantung, Pak. Atau begini kakinya, Pak. Ya, kan binau, Pak. Kan binau.
Maka beliau mengatakan, a'idi sujud, kata Imam Syafi'i, ulangi sujudmu, biar rupa temayang, biar rupa temayang. Yang dia mengandung, kita mengandung, atau sebelah mengandung, maka ada dia bahamangan becut dengan mangan. Nah itu pun yang tata cara temayang bagaimana. Itulah iqamatus salat. Yang ketiga kata Imam Ibnu Katsir, al-khusyuk. Seorang itu iqamatus salat itu harus khusyuk dalam ibadah. Apa itu khusyuknya? Khusyuk itu kalau dalam bahasa awam itu sadar artinya. Kita sadar kita sedang salat. Ketika Allahu Akbar, sadar kita bertakbir. Allahu Akbar, sadar kita sedang rukuk. Sami Allah, sadar kita sedang iktidal. Yohana sadar dia. Abis baik-baik semayang sedang. Itu semayang menoleh. Mau semayang ada rukuk dia. Mana sadar? Atau kita takbir Allahu Akbar, tinggal ikutkan ummah menolehnya game online. Lepas pun tinggal dia. Allahu Akbar untuk dajak ke dia kan, dajak kopi dia. Demi Allah, kita menyanyi. Maka itu tidak dikatakan iqamatus shalah. Jadi makanya apa? Khusyuk itu maknanya apa? Bahasa awamnya adalah sadar. Kenapa kita duduk di rumah nonton televisi kita sadar? Kenapa kita nonton bola kok bisa sadar kita nonton bola? Ada orang nonton bola, oh mah, kedua lo telinga yang ke, hana apa? Dia sadar pak dia sedang nonton bola. Enggak mungkin telinga yang ke. Ya, kemudian dia melihat orang lain main tenis meja. Dia sadar, mana bukti dia sadar? Ulai ini tiga. Yang main kau tapi ulai katanya main tu. Nah siji main siji mulai lagi. Tapi hanya orang yang lapor doktor ulai lu kata sakit. Bukan lihat nonton orang main tenis meja. Tapi ketika salat Allah kata keki yang baru tiga rukuk kata keki yang dah mahal. Baru salim dua kali. Assalamualaikum. Kata keki urat yang berapa. Baru assalamualaikum sekali, assalamualaikum sekali. Kita nonton tenis meja berapa kali seperti ini, tidak pernah sakit. Kenapa? Kita menikmati itu, Pak. Tenis meja. Cuma kita nikmati salat itu, nah sakit dan mayangan, nah sakit. Ya. Ini makna wa yuqimuna shalah. Di dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan yang dikatakan iqamatus shalah, orang yang dapat petunjuk dari Al-Quran itu orang iqamatus shalah artinya apa? Itmamul wajibat, itmamul arkan. Ya. Orang yang sempurna, dia tahu wajib-wajib salat, dia tahu rukun salat itu yang mana. Ini dah sembahyang Allahu Akbar Assalamualaikum. Datanya rukun sembahyang tu home yang penting sembahyang kabere dunia ni. Wajib sembahyang dah home yang penting kabere. Ada apa dengan rukun dan wajib sebenarnya? Kalau seorang meninggalkan rukun, maka salatnya batal, harus ulang sembahyang, menyotinggai rukun. Kalau tinggal wajib, cukup dengan sujud sahwinya, teman. Katanya sembahyang takbiratul ihram mana teman? Ibantah sembahyang. Sedangkan takbiratul ihram adalah rukun. Kalau tidak ada takbiratul ihram maka salatnya batal. Anak pun tak begitu. Dah contoh. Kita karena ingin mengejar, nyok katelak sembahyang tubuh 2 rakaat. Imam sudah rukuk, Allahu Akbar. Kan rukuk, dia dah belum dari muthiru dari samping berjalan, muthiru. Doa kenapa? Allah supaya dapat ini karena kata guru saya, kalau kita ingin dapat 1 rakaat harus dapat rukuknya bersama imam. Bukan Allahu Akbar rukuk aja. Maka salatnya batal. Kenapa? Takbiratul ihram belum lagi dia. Itu Allahu Akbar itu takbir intikal namanya. Ya nama Allahu Akbar itu takbir intikal. Bagaimana caranya? Imam Asy-Syafi'i mengatakan, barang siapa yang terlambat salat man ta'akhara, barang siapa terlambat salat, dia ingin mengejar imam ketika rukuk, takbiratul ihram duluan. Allahu Akbar. Sudah satu. Yang kedua, Imam Syafi'i mengatakan bacaan Fatihah itu harusnya Fatihah itu rukun. Maka bacalah ikra ma tayassara minal Fatihah kata beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Baca yang pertama. Imam Syafi'i mengatakan cukup. Kenapa? Karena kamu masbuk. Setelah itu baru Allahu Akbar. Ya. Betul. Allahu Akbar rukun. Ditiru telah karena telah sampai Allahu Akbar sampai yang maka salat kita batal dan harus diulang dari pertama lagi. Jadi makanya begitu caranya Allahu Akbar, takbiratul ihram dulu, baru Allahu Akbar. Ya, jadi bercerok ajuhimu nyembah mendemi tabarakaat, rubuh dan bayang hanam demi itu. Tapi kalau tinggal yang wajib, hana kuku, maka kita bisa sujud sahwi. Kita tinggal tahiyat awal, perlu tak benda Allahu Akbar, karena mungkin tak balik makmum kayak mengal subhanallah. Nah makmum yang kehulem
Alah, bedah juga kamu tetap pendirian. Makmum tidak tahu kalau itu wajibnya, maka harus ikut imam juga untuk berdiri, makmum. Maka nanti apa pada akhirnya? Ya sujud sahwi. Sujud sahwi itu ada dua model. Boleh di dalam fi salah atau kharijal salah, di luar salat. Di dalam salat apa? Sebelum salat maka sujud sahwi dulu. Atau setelah salat bagi salam. Ipengali makmum, dalam menurut wajib sujud sahwi ya, nampak sujud sahwi. Berarti bisa di dalam salat, bisa di luar salat. Itu makna wa yuqimuna shalah itu dalam versi tafsir As-Sa'di. Beliau menambah lagi hudurul qalbi. Jadi yang dikatakan iqamatus shalah supaya dapat pahala, hati ini harus hadir juga dalam salat. Jadi makanya ingin mengenal Allah itu dengan hati juga. Ingin salat hati, mainkan hati, jangan mainkan otak, mainkan hati. Maka ketika Allahu Akbar, kita mainkan hati kita untuk salat. Tapi ketika nanti dalam hal lain, mainkan otak. Makanya seorang itu selalu mainkan otak dalam salat, itu mainkan otak. Maka sedang salat dia dipakai kali-kali maknanya. Nyo karugo ulun temayang, dia pakai otak ya. Karugo ulun temayang, kalau bertinggai itu nanti urung-urung ya blow bak kedep. 5 menit lun tinggai kakak dah peng lun 1 juta. 10 menit kan 2 juta meule je. Lagi urung bersedekah. Orang bersedekah dengan akalnya, dia akan main akal. Nah, peng 1 juta lun sedekah 50.000 kakak dah peng 50.000. Bersedekahlah dengan menggunakan hati. Orang bersedekah menggunakan hati, belum bersedekah 50.000, alhamdulillah ini punya pembendaraan harta saya nanti. Makin senang ya, nyuji belum tambah. Kenapa? Dia bersedekah dengan hatinya. Dia bersedekah dengan hatinya, 500.000 itu akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tidak terhingga. Maka dia terus termotivasi untuk bersedekah. Ya. Ini makna yuqimuna shalah, yuqimuna as-shalah. Kemudian Imam Sa'di menambahkan lagi, tadabbara. Dia mentadabbur, dia paham apa yang dia ucapkan. Ya. Jadi makanya di dalam hadis Rasulullah mengatakan, la salata liman la aqila biha. Tidak ada salat orang yang tidak khusyuk. Anak semayang. Apa maksud la salata? Ini la nafi lil jinsi. Menafikan salat-salat itu. Artinya hana pahala semayang, rubon semayang. Hana mendemi sabu-sabu. Maka banyak orang salat yang mencari temucu. Bahkan salat tidak memberikan pengaruh sama sekali kepada dia. Kenapa? Karena dia tidak khusyuk dalam ibadah. Maka kalau dia tidak khusyuk dalam ibadah, maka salat itu tidak bekerja untuk memanage hatinya. Maka anak pelahiri, orang temayang tapi temecu ji. Orang temayang tapi banyak haram ji. Orang temayang tapi temenagap, itu wajar. Kenapa? Salat dia tidak khusyuk. Ketika salat dia tidak khusyuk, la salata liman la aqila bihi. Hana temayang, hana pahala, hana tertentu. Tidak memberikan pengaruh sama sekali. Ya. Kita tanya ulang. Kalau betul tadi, tak siram jikan, tak putan, dia sama saja. Nah penyakit, kalau betul, nah penyakit lagi. Taban yang dia kata, apa yang betul kena penyakit? Cuma lihat saja. Kita tidak bereaksi. Tidak kita hilangkan itu, tak metot, tak mau pupuk dan lain sebagainya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Hanya tabuh hayat. Wa mimma razaqnahu yunfiqun. Ya, coba dibaca. Dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan memberikan bersedekah terhadap rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itu yang ketiga. Nanti ibegah dari orang kasih. Kamu hana sapu-sapu, gimana mau sedekah? Bagaimana mau bersedekah? Ini pernah terjadi ketika para sahabat berada di Madinah. Ketika sahabat berada di Madinah, waktu itu selesai salat antara dua Pak. Kalau bukan zuhur, salat asar. Ketika ini sahabat salat, rupanya ada datang pedagang juga. Jadi pedagang-pedagang muslim itu mereka salat juga, hartanya banyak. Setelah habis salat, ketika orang miskin ini keluar, pedagang juga keluar. Pedagang itu mengumpulkan orang lain, membagikan harta-hartanya. Sehingga apa? Sahabat Rasulullah yang ghafi menolak kedudukan umat. Katanya hanya tidak bersedekah tapi hebat. Akhirnya mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami tidak bisa bersedekah apa-apa ya Rasulullah. Itulah bedanya kami dengan mereka ya Rasulullah. Kami salatnya bersama-sama, semua bersama-sama, berzikir bersama-sama. Tapi ketika keluar, mereka bisa berinfak bersedekah. Kami tidak bisa apa-apa ya Rasulullah.
Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini sebelum kita merujuk ke dalam tafsir Sya'rawi. Apa yang dimaksudkan dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun? Apa sabda Rasul? Kamu bertasbih saja habis salat, subhanallah, subhanallah. Yang golong yang lain lah, golong alhamdulillah, golong tasbih kan. Subhanallah, kamu sudah bersedekah untuk dirimu sendiri. Ya, kamu sudah bersedekah untuk dirimu sendiri. Jadi maknanya katanya taput-taputan tasbih undang pula tasbih. Kita sudah membantu diri kita sendiri untuk apa? Kehidupan setelah mati kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang undang perbanyak subhanallah. Tapi baik sampai ini lewat channel subhanallah, subhanallah. Nya orang keri ni. Dan pernah kali sedekah kali subhanallah lan channel ni. Nya orang keri ni. Ya. Jadi maksudnya kalau memang enggak ada apa-apa, ya tasbih saja subhanallah. Itu sudah sedekah, ya, Mbak. Lagi orang pernah apa senyummu itu sedekah. Kita lewat channel dia senyum boleh tiga, Mbak. Dia senyum boleh, Mbak. Nya orang keri ni, Mbak. Nya orang keri. Ya. Jadi artinya apa? Senyum saja dinilai dapat sedekah. Yang sedekah je. Ya, Mbak. Bertasbih saja sedekah juga. Kan berarti lain macam. Sudah, kita sekarang merujuk ke dalam tafsir Sya'rawi. Imam Sya'rawi mengatakan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu min tab'id. Kalau kita punya harta sekian, kita berikan sedikit saja kepada orang lain, itu sedekah namanya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sekarang masalahnya, sedekah itu apa sebenarnya? Apakah mesti harta kita? Kemudian beliau mengatakan begini, sedekah itu bukan kepada manusia saja. Wa min dabbah, binatang juga yang memakan sesuatu dari kebun kita itu sedekah. Maka baik pengeh-pengeh binatang. Pada datanya yang pekan anak-anak je malam saat. Pak Joh binatang. Bahkan sedekah binatang. Pekan anak-anak tanam bak lengkeng. Pak Joh binatang. Maka nanti cuma lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apapun kata Rasulullah yang dimakan oleh binatang terhadap hasil usahamu, kata Rasulullah, buah-buahan itu sedekah untuk mereka. Jadi artinya waktu itu binua kai pajo alhamdulillah kai pajo binatang. Dia kata benar lo binatang lah. Bibi binatang. Peka lengkeng lo kabeh plan pajo. Bibi binatang bak memboma plam lo. Karabnya kai pajo kenapa? Dia kata benar binatang kita demi sedekah ni. Jadi artinya yang kita tanam saja dimakan oleh binatang itu sedekah. Sedekah dia baik juga binatang. Jadi baik nak binatang. Satu. Yang kedua kata Imam ini, sedekah itu minal akli. Kita punya ilmu, punya akal, kita bantu orang lain itu sedekah. Katanya mereka tidak tahu bagaimana cara berwudu. Apakah dia cara berwudu? Nyangka sedekah. Wal quwwati, kekuatan. Orang lain berat mengangkat, kita bantu dan itu juga sedekah. Sedekah. Jadi artinya apa? Bukan duit saja sedekah itu. Tapi sedekah juga al-quwwah, kekuatan, al-fiqh, al-aql. Kita punya ilmu, kita bantu orang lain juga sedekah. Katanya taputan, tapi yang jin engkeunya. Pada suatu hari, Abi Hurairah pernah ditanya oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Apa kata sahabat Rasulullah? Ya Abi Hurairah, hati hidup lihat lego. Nabi Hurairah, pekan lihat lego. Pahana pun lah. Biasa kok kan sibuk dengan perdagangan, sibuk ngedagang, sibuk ngejak ublang, sibuknya. Yo hati-hati Abi Hurairah. Pahana pun lah. Kecuali dia hati. Apa kata Abi Hurairah? Wahai sahabat-sahabat Rasulullah, saya orang miskin, lu orang yatim. Lu hanya tahu ilmu sedekah, pihak paling enggak. Saya bisa bersedekah dengan mendengar hadis Rasulullah dan hadis ini dibaca oleh orang lain. Rupanya sedekah beliau kan lebih luar biasa. Kita banyak mengambil manfaat hadis dari Abi Hurairah. Maka setiap kita mengambil manfaat, katuk sedekah beliau, katuk sedekah. Ini sama seperti katanya tak pedang balai apa? Balai. Kalau istilahnya di dalam kitab Fiqhul Islami wa Adilatuhu. Di dalam perjalanan jauh, ini gambaran Syekh Wahbah Zuhaili yang mengarang kitab itu. Seorang itu apa? Dia mendirikan jambu di tengah-tengah hebat. Ini pun tidak jambu. Karena mungkin nanti ada musafir, ya duinan. Itu sedekah juga. Yang pahala terus mengalir. Selama jambu itu bisa diambil manfaat oleh orang lain, pahala terus mengalir. Lagi iman ke pedang man di nan sebuah. Urun lewat cok limannya, imannya. Maka pahala terus mengalir. Padahal hana mutawalid yang punya. Siapa yang punya itu hana mutawalid. Tetapi pahala terus mengalir ketika dia hidup dan ketika dia meninggal dunia. Makanya banyak sekali pahala orang yang wakaf sesuatu. Diwakafkan ambal,
wakaf balai, wakafnya semen dan lain sebagainya. Selama masjid ini masih kokoh dan orang masih salat di masjid ini, pahala terus mengalir. Ya. Makanya ada seorang wanita mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada juga dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya Rasulullah, ibu saya dia memang orang galak sedekah. Di bulan 3 kali sedekah, bulan ke sedekah sampai sedekah. Tiba-tiba ibu saya meninggal dunia. Boleh enggak saya lanjutkan kebiasaannya ya Rasulullah? Apakah saya dapat pahala? Atau ibu saya dapat pahala? Apa dia Rasulullah? Ibumu dapat pahala, kamu juga dapat pahala. Ya, hebat. Jadi makanya kalau orang tua kita selalu bersedekah, selalu berkorban, kita ingin berkorban melanjutkan beliau. Nyuat hendak merunci ilmu dengan jid berkah. Kalau kita merujuk ke dalam hadis itu. Tetapi Rasulullah mengatakan, saya benci sekali, kata Rasulullah, kepada orang dermawan setelah dia mati. Artinya apa? Dia waktunya krik. Waktu akan meninggal dunia, dia pesan Pak Anu, ayah meninggal ni ke? Jih ke yah ke? Jih sedekah ke yah? Rasulullah benci orang seperti itu. Kenapa? Karena di dunia krik. Waktu akan meninggal dunia, dia sudah dermawan. Bisa saja anaknya anak pakai hati gue tahu runci kita ni. Dia tahu sedekah tapi apa pempek, karena punya warisan ni. Bebek dan lanjutkan. Bisa saja anaknya begitu. Ya. Saya rasa cukup sekian. Mungkin ada aktivitas lainnya. Jadi ini insya Allah bulan depan kita lanjut ayat 4-nya. Ini yang dapat petunjuk dari Al-Quran nanti kita lihat. Berarti sudah ada 3. Ya, karena lelek kasih lelek, beli letak. Letak 2. Dia orang pegang punya tepuk-tepuk ayat ini, beli ayat. Nya tepuk-tepuk ayat berarti mengkemat, pegang anak tua-tua. Menyolele tadi le tua. Dipegang liuruhan aja, bek aja anak tua-tua. Bek aja pun aja anak tua-tua gitu. Ya, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.